Perkenalkan, nama saya Gracia Tampubolon. Saya adalah mahasiswi Akper HKBP Palilie. Saat ini saya sudah menginjak semester 5 dan video ini saya buat untuk memenuhi kebutuhan tugas mata kuliah TIK, yaitu saya mengambil topik edukasi cara pencegahan stunting pada anak. Cegah stunting itu penting. Stunting merupakan kegagalan tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dan nutrisi yang buruk maupun kronis yang terjadi secara terus-menerus sejak dalam kandungan hingga anak tumbuh menjadi lebih pendek daripada usianya. Penyebab stunting yang pertama, kurangnya pengetahuan ibu akan kesehatan gizi dan nutrisi sebelum dan pada saat hamil. Yang kedua yaitu faktor ekonomi, di mana tidak tercukupinya kebutuhan gizi dan nutrisi pada anak sejak berada dalam kandungan hingga anak berusia balita. Yang ketiga yaitu terbatasnya pelayanan kesehatan termasuk ANC atau antenatal care dan juga pelayanan kesehatan pada ibu selama hamil serta postnatal dan juga pembelajaran dini yang berkualitas. Yang keempat, kurangnya atau terbatasnya saluran air bersih dan juga sanitasi serta lingkungan yang kotor. Adapun ciri-ciri stunting yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kegagalan tumbuh pada anak, di mana anak tumbuh menjadi lebih pendek daripada usianya. Yang kedua, pertumbuhan tulang yang terlambat. Yang ketiga, wajah tampak lebih muda daripada usianya. Yang keempat, pertumbuhan gigi yang terlambat. Yang kelima, penyebaran lemak yang tidak merata. Keenam, penurunan fungsi kognitif yang mempengaruhi kemampuan berpikir dan juga penurunan daya ingat. Yang ketujuh, anak menjadi lebih pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata. 8. Penurunan proses belajar anak. Yang kesembilan, anak menjadi lebih mudah terkena penyakit infeksi. Dan yang ke-10 yaitu pubertas terlambat. Baiklah, berikutnya kita akan masuk bagaimana cara pencegahan daripada stunting. Yang pertama, ibu hamil mendapatkan tablet penambah darah, minimal 90 tablet selama kehamilan. Yang kedua yaitu ibu hamil mendapatkan gizi dan nutrisi yang terpenuhi untuk tubuhnya, seperti nasi, daging, ikan, sayur, buah, susu, dan makanan bernutrisi lainnya. Yang ketiga yaitu ibu hamil menerapkan pola hidup bersih dan sehat, yaitu dengan adanya sumber air bersih yang tidak tercemar bahan-bahan kimia atau zat-zat beracun, serta adanya sanitasi yang baik dan juga melakukan senam ibu hamil. Yang keempat, yaitu ibu hamil melakukan kontrol pada pelayanan kesehatan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi kehamilannya dan juga mengenai cara pencegahan daripada stunting. Yang kelima yaitu melakukan persalinan pada pelayanan kesehatan. Dengan melakukan persalinan pada pelayanan kesehatan, tentu akan lebih menjamin keselamatan ibu dan bayi. Karena pada pelayanan kesehatan, alat-alatnya sudah memadai dan juga tenaga kesehatannya sudah sesuai dengan keahliannya masing-masing. Yang keenam yaitu melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Dengan melakukan inisiasi menyusui dini, tentu akan mempererat hubungan antara ibu dan bayi. Yang ketujuh yaitu memberikan ASI eksklusif kepada bayi hingga berumur 6 bulan. Pada bayi berusia 0 sampai 6 bulan, cukup diberikan ASI eksklusif saja, karena itu sudah memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi pada bayi tanpa memberikan makanan tambahan lainnya. Yang kedelapan yaitu memantau pertumbuhan anak di posyandu. Ibu perlu membawa anak ke posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan dari anak tersebut. Yang kesembilan yaitu memberikan anak imunisasi dasar lengkap dan juga memenuhi kebutuhan vitamin A pada anak. Yang ke-10 yaitu memberikan makanan pendamping ASI yang bergizi dan bernutrisi bagi bayi di atas 6 bulan.
Misalnya seperti memberi makanan bubur yang lembut dengan daging, ikan, maupun sayuran yang sudah diolah hingga menjadi lembut dan bisa dikonsumsi oleh bayi. Dan yang terakhir adalah memberikan pola asuh yang tepat dan sesuai kepada anak. Orang tua atau siapapun yang merawat anak harus memberikan pola asuh yang tepat agar perkembangan psikologis anak dapat berkembang dengan baik. Demikianlah sedikit pemaparan saya mengenai topik yang saya bawakan, yaitu bagaimana cara pencegahan stunting pada anak. Semoga video ini dapat menambah wawasan maupun pengetahuan bagi para pendengar maupun penonton. Sekian dan terima kasih. Program activated.